Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang tentunya terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan alasan dibalik keputusan untuk mempekerjakan tenaga asing atau TKA di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dia menilai sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing. Bangsa kita nggak bisa, ya memang nggak bisa, kualitasnya masih kadang miring-miring gitu. Kalau Anda lihat bangunannya kita masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi, kuat tapi masih belok-belok, ucap Luhut saat peluncuran Battery Asset Management Service Indonesia Battery Corporation di kantor Kemenko Marves Jakarta Senin 12 Juni 2023 malam. Tepatkah pemerintah pilih tenaga kerja asing untuk pengawasan? Apakah tidak ada ahli dalam negeri yang berkualitas? Mengapa pemerintah lebih sering menggemborkan kabar tentang potensi investasi ketimbang perkembangan teknis dari IKN itu sendiri? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu Bung Hanif. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Bagaimana kabarnya Bung Hanif? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, yang pasti nggak miring-miring kan Bung Hanif? Ya, tentunya kalau bangunan itu pondasinya kokoh, insya Allah nggak miring. Masya Allah. Baik, terkait pernyataan LBP lagi-lagi mengungkapkan pemerintah menggunakan tenaga asing untuk mengawasi kualitas proyek IKN. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves tersebut menuturkan bahwa kualitas pekerja di IKN menjadi kunci. Alasan dibalik memilih pekerja tenaga asing di IKN, menurutnya sumber daya Indonesia masih belum layak, yang tadi disebutkan kadang miring-miring, belak-belok dan segala macam. Menurut Anda layakkah diberi tugas untuk mengawasi kualitas IKN? Betulkah alasan Luhut tadi, Bung Hanif? Ya, kalau kita cermati ya dari alasan yang disampaikan oleh Pak Luhut, ini sebetulnya mengkonfirmasi ya fakta yang ada di tengah-tengah lapangan selama ini kan begitu ya. Dan tentu kan kita melihat ini bukan hanya pada sekarang, tapi sebelum-sebelumnya juga demikian. Nah, hanya kalau kita beralasan bahwa SDM di dalam negeri ini kurang cocok, kurang pas, ya tentu ini juga alasan yang belum bisa kita benarkan ya. Sebab semakin berkembangnya teknologi, kemudian SDM di Indonesia, lalu munculnya kampus-kampus teknologi yang itu juga melahirkan alumnus-alumnus yang mumpuni di bidangnya, tentu ini bisa menjadi satu catatan penting bahwa sebetulnya kita mampu, kan gitu ya. Hanya apakah kalangan akademisi ataupun alumni tadi itu diberikan ruang untuk mengapresiasi, nah, untuk aktualisasi diri. Nah, sayangnya kan kadang-kadang kita ini belum-belum sudah menuduh yang merendahkan ya, seolah-olah merendahkan ya kualitas SDM yang ada di negeri ini, kan begitu ya. Berapa banyak eh, SDM di Indonesia yang memang dia tidak kembali ke Indonesia, tapi malah berkarya di luar negeri ya. Apakah itu jadi dosen, konsultan, atau juga teknokrat yang ya kita tentu mengapresiasi hal itu. Nah, karenanya ungkapan seperti ini harus hati-hati ya. Jadi khawatir kita kalau tidak ada faktualnya, nah ataupun ada faktualnya tapi yang dicontohkan itu yang tadi miring-miring, bengkok-bengkok. Nah, ini bisa jadi karena satu hal yang lain ya. Apakah karena itu kepentingan politik atau juga karena kepentingan meraih keuntungan ya dengan modal yang sekecil-kecilnya tapi yang ingin untung sebesar-besarnya. Nah, karenanya alasan yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi tentu kalau menurut kami kurang bisa dibenarkan. Seperti itu Mas Anggi.
Baik, Bung Hanif, terkait tadi lagi-lagi yang disampaikan LBP, apakah menunjukkan bahwa eh, Indonesia sebagai negara yang bodoh? Ya, kalau bukan bodoh ya sebetulnya, nggak ada ya. Allah itu menciptakan manusia itu ya tentu dalam keadaan yang sempurna. Ya, hanya bagaimana pendidikan yang di negeri ini itu menyiapkan mereka. Ya, ini yang pertama itu kan secara sains dan teknologi. Misalnya kalau kita bicara kaitannya dengan pembangunan eh, IKN ini ya, ataupun juga pembangunan bank di negeri ini tentu harus menguasai sains teknologi itu secara benar. Nah, agar tadi ya tidak miring-miring atau bengkok-bengkok karena mengurangi bahan-bahan dari pembangunan tadi, maka pendidikan itu ya perlu juga dilandasi oleh akidah Islam yang kokoh ya. Nah, sehingga tidak ada ceritanya orang mandor yang mengawasi maupun pekerja yang ada di lapangan itu mengurangi bahan baku yang sudah disesuaikan standarnya. Nah, ini yang perlu kita catat bersama-sama kan begitu ya. Nah, karenanya ukuran layak dan tidak layak ini kan ukuran yang masih belum tegas ya. Apa batasan layak? Apa batasan tidak layak? Kan begitu. Nah, kalau ukuran ini jelas dikatakan layak, misalnya kalau ini A dan sebagainya. Nah, itu ya. Nah, ini yang tentu juga bisa kita apa? Kita jadikan sebuah catatan penting kan begitu ya. Nah, karenanya jangan sampai memandang rendah kualitas SDM di negeri ini kan begitu ya. Nanti khawatir saya ya orang-orang yang merasa direndakan itu malah nanti akan demo ya, unjuk diri ya. Bahkan bisa jadi kalau gini saya tidak diakui karya saya ya untuk apa kan begitu. Coba kalau kita tengok ya berapa banyak lomba karya ilmiah di negeri ini kan itu banyak. Tapi aplikasinya seperti apa? Nah, begitu kan. Sebenarnya ide-idenya luar biasa. Nah, karenanya kami mengingatkan jangan memandang rendah bangsa sendiri. Nah, cobalah kita ini merasa eh, percaya diri ya, jangan dibuat insecure. Nah, kalau negeri ini atau SDM kita dibuat rendah diri, nah bagaimana maju ke depannya? Toh kita juga menginginkan negeri ini maju ya, apalagi sudah digadang-gadang menjadi generasi emas tahun 2045. Nah, seperti itu Mas Anggi. Baik, Bung Hanif. Kemudian kenapa kabar tentang janji investor IKN selalu dijadikan sorotan besar media? Apakah ini akan membuka hubungan ketergantungan yang lebih mendalam dengan asing, Bung Hanif? Ya, tentu kan proyek IKN ini kan sebetulnya proyek yang kalau kita amati sejak awal itu kan agak-agak bermasalah ya. Dalam artian urgensitasnya apa? Negeri ini sampai harus pindah ibu kota kan begitu. Dan kita juga harus paham bahwa pembangunan ibu kota baru itu adalah pembangunan multi years ya. Tidak cukup ya satu periode ya 5 tahunan ya, bisa jadi 20 tahun ataupun bahkan lebih karena memang menyiapkan infrastruktur dan suprastrukturnya. Nah, karenanya yang sering dijadikan sorotan besar oleh media ini kan bagaimana IKN itu menarik investor. Nah, sayangnya kadang-kadang investor ada yang tidak tertarik ya untuk membangun atau mengambil proyek di IKN ini ya. Nah, karenanya 1001 cara dilakukan oleh penguasa untuk menarik hati investor. Nah, karena ini seolah-olah ya, kalau kita amati dalam tanda kutip, ada ketergantungan dengan asing, iya, kan begitu ya. Bagaimana Indonesia itu menarik modal besar asing agar mau membangun infrastruktur di Indonesia. Nah, namun kita juga harus paham ya pembangunan infrastruktur itu bukan dengan bukan dengan biaya yang murah ataupun gratis, tidak ada kompensasi yang harus dibayar. Bisa jadi itu dalam bentuk hibah ataupun juga utang. Nah, ini kan juga harus kita berhati-hati. Bahkan kalau kita amati sejak awal misalnya IKN eh, ini malah menyedot ya APBN yang cukup besar kan begitu. Nah, ini yang kita amati. Nah, di tengah hiruk pikuk tadi yaitu sebetulnya ini akan menjadi sebuah catatan besar bahwa kalau suatu kebijakan itu tidak didukung dengan kesiapan, baik itu infrastruktur politik, hukum,
maupun lebih-lebih juga ekonomi, maka hasilnya juga bisa jadi amburadul ya. Meski nanti mandornya itu asing, katakan orang asing, tapi kalau yang ada di lapangan itu juga eh, tidak mendapatkan transfer teknologi maupun ilmu pengetahuan, ya sama saja akan bengkok-bengkok dan miring-miring kan gitu ya. Itu kan belum lagi nanti ada kemungkinan korupsi anggaran, ya kan? Mafia anggaran dan sebagainya ya, Masya Allah. Makanya kita perlu teliti lagi, kenapa bangunan itu miring? Apakah karena memang anggarannya kurang, ataupun anggarannya disunat, ya, ataupun karena hal lain? Nah, kan ini yang harus teliti dulu. Jangan hanya melihat dari permukaan, kan gitu. Nah, seperti itu, Mas Anggi. Baik, Bung Hanif. Jadi kadang-kadang juga karena uangnya dimiringkan gitu ya, Bung Hanif. Jadinya miring gitu. Ya. Kemudian mengapa pemerintah lebih sering menggemborkan kabar tentang potensi investasi ketimbang perkembangan dari IKN itu sendiri, Bung Hanif? Ya, kalau kita ngomong investasi ya, apa yang ingin didapat dari investasi adalah sebuah keuntungan, kan begitu. Contoh kita mengajak orang untuk eh, berinvestasi modal katakan kepada kita dalam sebuah bisnis misalnya. Tentu investor juga akan berpikir ya gimana uang saya ini balik atau enggak kan gitu. Nah, termasuk juga di dalam pembangunan IKN. Kekhawatiran investor itu kan khawatir satu, uangnya enggak balik kan gitu ya. Ataupun juga nanti pembangunannya mangkrak ya. Dan juga kita juga perlu eh, apa telisik lebih jauh lagi ya bagaimana peristiwa-peristiwa yang selama ini juga ada beberapa kontraktor yang belum dibayar misalnya bertahun-tahun ya. Kasus peristiwa Pak Yusuf Hamka itu kan sampai menagih utang pemerintah ya kan kepada beliau. Nah, ini yang terjadi kan begitu ya. Itu belum lagi yang lain kemudian akhirnya muncul kemarin peristiwa korupsi di Waskita Karya yang melibatkan dirutnya. Nah, ini satu catatan. Makanya hal yang mungkin masih bisa dijual dari perkembangan EKN itu adalah ya bagaimana investasinya yang nanti ke depannya itu. Ini kan investasi itu kan ibaratkan sebuah promise ya janji. Kalau nanti ada investasi di sini, nanti ada mendapatkan A, B, C dan sebagainya. Ya persoalannya investor itu tidak langsung bisa percaya kan begitu. Dan pikiran investor itu berbeda dengan pikiran orang yang tadi ingin mengembang yang memiliki wilayah IKN ini. Karena investor tidak ingin kehilangan uangnya. Dia inginnya adalah untung dan itu untungnya ingin lebih cepat dan lebih banyak tentunya. Nah, karenanya kan kalau kita lihat kebijakan negeri ini kan juga beberapa revisi undang-undang IKN, ya kemudian investor dipermudah, ya bahkan pegawai negeri yang sebetulnya itu sebetulnya males untuk pindah dikasih insentif yang banyak dan sebagainya kan mereka mau pindah ke sana. Jadi ini yang terjadi ya. Karenanya gembor-gembor investasi ini yang nanti akan dijual ya kepada investor baik khususnya investor asing ya ke depannya. Nah, pertanyaannya apakah mau investor asing untuk IKN ini ya? Nah, tentu kita akan bisa melihat bagaimana eh, perjalanannya ke depan. Seperti itu. Baik, Bung Hanif. Bahkan dalam kesempatannya di Singapura, Presiden Jokowi pun menyampaikan statementnya no need to worry to invest in IKN khususnya gitu, Bung Hanif. Kemudian terakhir, Bung Hanif, dalam landscape politik internasional sangat kental menggunakan apa yang disebut sebagai soft power atau kekuatan lunak. Apakah Nusantara ibu kota permainan kekuatan? Apakah rakyat Indonesia di pihak yang diuntungkan, Bung Hanif? Yang kalau kita amati dari sisi landscape politik internasional ya, nah sebetulnya keberadaan IKN ini juga termasuk ya salah satu cita-cita besar rezim eh, Presiden Jokowi tentunya ya. Entah apakah ini memang dilandasi oleh hitung-hitungan yang matang ataupun tidak. Nah, namun kita juga harus ingat bahwa terkait dengan soft power atau kekuatan yang lunak ya, terkait dengan ini ya Nusantara ini kan sebetulnya wilayah yang kosong yang kemudian
ingin dikembangkan menjadi suatu wilayah baru. Kemarin kalau kita lihat landscape dari IKN kan gitu ya, jadi kota yang maju, hijau ya, dengan memiliki filosofi-filosofi tertentu khususnya. Nah, ini juga bisa menjadi hal yang bahaya ya, kalau dibiarkan dengan mudahnya investor asing itu masuk ya. Lebih-lebih kalau memang niatan dari pembangunan IKN ini tidak didasari oleh kepentingan yang eh, penting dan mendesak ya. Jangan-jangan ini yang penting tapi nggak mendesak. Tapi seolah-olah ya ini penting mendesak. Nah, ini kan yang harus kita pahami kan di situ. Nah, kalau ini yang terjadi adalah masuknya investor asing, kemudian di situ tanah atau properti dikuasai oleh asing, ya bagaimana sebuah ibu kota itu menjadi ibu kota yang mandiri kalau nanti setelah setelah dibangun nampaknya harus menjual aset-aset yang lain, misalnya tambang atau menggadaikan APBN katakan yang itu untuk apa dana talangan utang dan sebagainya. Ya ini yang harus kita pahami di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita amati dari sisi politik internasional kan sebetulnya wilayah IKN yang baru itu kan ya kalau kita bilang kurang seksi lah ya dibilang itu ya kurang seksi dari sisi sisi apapun sebetulnya karena memang juga bukan tempat yang terkenal ataupun juga bukan tempat yang aman katakan kan gitu ya karena kemarin kalau kita amati juga apakah tempat tersebut aman dari banjir misalnya. Apakah aman dari gempa misalnya ya. Nah, dan yang lainnya ya makanya ini harus berhati-hati banget kan gitu ya kalau dari nanti ke depan ini dari sisi pertahanan keamanannya itu sudah tidak kuat ya bisa jadi ya malah gampang dilumpuhkan kalau terjadi peperangan ya misal seperti itu. Nah ya belum lagi nanti kita bicara aspek-aspek yang lain ya dari sisi produktivitas nanti pegawai negeri di sana kemudian apakah pusat ekonomi itu juga akan berpindah ke sana ataupun tetap berpusat di Jakarta dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi hal yang menjadi catatan. Nah, yang ketiga tentu kita juga harus paham bahwa ya rakyat Indonesia ya sebetulnya kalau diuntungkan juga tidak banget diuntungkan kan begitu ya. Apa sih keuntungannya? Toh ini kan mungkin sekedar pindah, pindah orang, pindah barang, buat gedung baru dan sebagainya. Ya keuntungan-keuntungannya dapat mungkin ada keuntungan materi, tapi keuntungan secara geopolitik maupun geostrategis mungkin tidak kan gitu ya. Nah ini yang menjadi catatan penting kan gitu ya. Nah karenanya eh, dari skup politik internasional maka IKN ini ya bisa jadi menjadi ini kartu mati ya bagi rezim yang ada kan begitu ya. Kenapa? Karena ya apakah betul nanti akan menjadi kota yang hidup? Ya. Apakah betul nanti akan menjadi sebuah wilayah yang memang sesuai dengan landscape-nya? Ya. Yang kita khawatirkan adalah apa? Setelah adanya groundbreaking, ya nanti malah terbitlah mangkrak. Gitu ya. Nah kan kita tidak ingin seperti itu. Nah, karenanya sekali lagi ini harus terus dipantau oleh rakyat, ya jangan sampai ini merugikan rakyat, apalagi pembangunan IKN ini menyedot dana yang luar biasa dari APBN dan tentu ini juga APBN dari dana rakyat ya yang dikumpulkan melalui pajak dan sebagainya. Nah, karenanya harus berhitung banget ya, kalau tidak ini akan menjadi kartu mati bagi siapapun rezimnya ya untuk menekan laju ekonomi maupun politik bagi Indonesia. Seperti itu Mas Anggi. Baik, Masya Allah. Jazakallah Bung Hanif untuk kesempatannya kali ini. Mudah-mudahan Bung Hanif senantiasa dilindungi Allah dalam setiap aktivitasnya. Amin. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Kabar petang edisi kali ini mudah-mudahan kita senantiasa dicerahkan oleh Allah terkait hal-hal yang tadi yang bengkok-bengkok, mudah-mudahan benar-benar lurus ke jalan yang benar gitu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.